Pemirsa, saat ini berbagai informasi bisa dengan mudah didapat melalui media sosial. Sayangnya, tak jarang nih kabar palsu atau hoax pun tersebar hingga menimbulkan keresahan. Lantas apa sih yang dimaksud dengan hoax dan bagaimana ciri-ciri hoax? Berikut informasinya untuk Anda. Media sosial menjadi salah satu yang digunakan oleh berbagai kalangan. Berbagai informasi bisa dengan mudah didapat melalui media sosial. Hanya dalam hitungan detik berita apapun tersebar dan diakses oleh sesama pengguna internet melalui media sosial. Tak jarang berita atau kabar palsu pun tersebar hingga menimbulkan keresahan. Jarang umum kita mengenal kabar palsu itu dengan sebutan hoax. Hoax adalah berita bohong yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Terdapat oknum yang sengaja membuat masyarakat resah dan percaya. Hoax adalah berita bohong atau kabar palsu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hoax atau hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tapi dibuat seolah-olah benar adanya dan diverifikasi kebenarannya dengan kata lain sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta. Berikut beberapa ciri umum berita bohong atau hoax yang dapat kita waspadai. Hoax didistribusikan melalui email atau media sosial yang efeknya lebih besar, berisi pesan yang membuat cemas atau panik para pembaca. Kemudian diakhiri dengan imbauan agar pembaca segera menyebarkan peringatan tersebut ke forum yang lebih luas. Hoax memanfaatkan itikat baik si pembaca sehingga pembaca berita ini tanpa meneliti dahulu kebenarannya segera menyebarkan ke forum lain. Akibatnya rantai peredaran data di internet semakin padat dengan berita yang tidak benar dan pengirim awal hoax tidak disebutkan atau diketahui identitasnya. Wah, bahaya juga ya hoax ini. Tetap saksikan ID Expert Session untuk pembahasan lebih lengkapnya. Wah, pemirsa, ternyata hoax ataupun berita bohong ini bisa dengan mudah tersebar lewat sosial media. Tapi jangan khawatir pemirsa, karena ada beberapa langkah dan cara yang bisa kita lakukan saat kita ingin membaca berita begitu ya, dan kita bisa nih membedakan mana sih yang kira-kira beritanya ini benar-benar tepat informasinya dengan berita yang sekiranya hanya berita bohong ataupun hoax tadi. Nah, cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan waspada judul yang provokatif. Nah, contoh judul yang provokatif ini misalnya gini pemirsa, ketika ada berita yang judulnya bertuliskan jangan vaksin, karena vaksin mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan dan juga vaksin mengandung bahan-bahan yang tidak halal. Nah, kalau kita cermati lebih jauh lagi ya, dari judul tersebut saja, si penyebar hoax tersebut ini seperti mengajak masyarakat untuk jangan vaksin, mengajak masyarakat atau memprovokasi masyarakat supaya jangan vaksin. Nah, kita sebagai masyarakat yang cerdas ini perlu cek and recheck dulu, kira-kira emang bener nih vaksin mengandung bahan-bahan yang diberitakan gitu ya. Jadi jangan gampang terpengaruh dengan judul-judul yang sekiranya sifatnya ini memprovokasi, tapi kita perlu cek and recheck lagi. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, kita juga perlu mengecek ya, ketika ada satu berita yang diposting atau disebarkan oleh satu situs, kita cek nih, itu situsnya sudah benar-benar terverifikasi ataupun terdaftar sebagai situs pers resmi atau belum ya. Biasanya kalau yang belum ini seperti domain ataupun blog ini akan kecenderungan menyebarkan berita hoaxnya juga cukup tinggi. Itu cara yang kedua. Kalau cara yang ketiga, kita juga perlu mengecek ketika kita menerima informasi atau berita misalnya berupa foto dan video. Kira-kira foto dan video ini benar nggak sih, masuk akal nggak sih? Karena terkadang hoax itu nggak cuma berupa kata-kata aja nih pemirsa, bisa berupa foto dan juga video. Jadi si penyebar hoaxnya ini ceritanya niat banget ya mau nyebarin hoax tapi berupa foto dan video yang telah diedit. Misalnya mungkin ada gambar UFO di langit, kemudian ada gambar apalagi yang tidak masuk akal. Ini kita juga perlu cek and recheck lagi. Jadi jangan gampang terpengaruh dan juga jangan gampang terpercaya. Nah, ngomongin soal hoax lagi nih pemirsa, saya sebenarnya juga pernah tertipu akan kabar hoax. Sebenarnya sih kabar hoaxnya ini simpel, tapi menurut saya ini sangat merugikan diri saya. Jadi ceritanya pada waktu itu ketika saya lagi buka sosial media, tepatnya Instagram nih pemirsa, saya melihat ada informasi bahwa salah satu brand sepatu favorit saya katanya ya, di akhir bulan ini akan mengadakan diskon besar-besaran, bahkan diskonnya ini sampai dengan 50% gitu ya. Kebetulan itu posisinya saya baca informasinya lagi di tengah bulan dan memang saya lagi pengen beli
sepatu dari brand tersebut. Tapi karena saya baca informasinya di akhir bulan akan ada diskon, jadi saya tahan gitu ya. Saya nggak mau beli dulu deh di tengah-tengah bulan. Saya putuskan untuk beli di akhir bulan. Tapi ternyata berita itu bohong adanya alias hoax dan akhirnya saya tidak bisa mendapatkan sepatu yang saya inginkan karena udah keburu habis ataupun sold out. Nah, itulah salah satu contoh hoax atau berita bohong yang bisa merugikan kita dan juga merugikan pihak-pihak lainnya. Tapi kalau kita ngomongin lebih jauh lagi soal hoax, kayaknya nggak cuma saya aja deh yang pernah tertipu akan kabar bohong nih. Gimana ya kira-kira masyarakat di luar sana pernah tertipu akan kabar bohong juga nggak sih? Langsung saja yuk kita bersama-sama saksikan tayangan berikut ini. Main sosial media sehari berapa jam? Kalau main 1 jam, kadang kalau lagi waktunya banyak nganggur ya 2 jam. Paling sering sosial media apa yang dimainin? Facebook. Iya. Selama main sosial media termasuk Facebook, pernah nerima berita-berita bohong atau hoax nggak? Kadang ada berita masuk, tapi itu bener apa enggaknya kita juga nggak tahu kan. Ada orang yang divaksin, ada yang lumpuh, terus meninggal dunia, ada yang terus koma. Jadi saya itu bener hoax apa betul saya nggak tahu juga. Jadi ragu-ragu kalau mau divaksin, takut. Sejauh ini Ibu udah divaksin? Sudah. Udah vaksin kedua? Belum. Baru pertama? Iya. Keadaannya gimana setelah vaksin? Ada sakit? Nggak ada itu, cuman pertama habis divaksin badan agak ya efek vaksin demam, terus nyeri tulang udah. Berarti nggak ada koma maupun sampai lumpuh enggak ya Bu ya? Enggak. Berarti hoax ya Bu ya? Kak, dalam sehari main sosial media berapa jam? Hampir 10 jam. 10 jam. Biasanya paling sering sosial media apa yang dimainkan? Saya lebih suka baca Line Today and Instagram. Oke. Tapi pernah nggak Kak selama main sosial media itu nerima berita hoax? Oh pernah. Soal apa tuh Kak? Jadi masalah itu kejadian waktu itu ada problem demo di Jakarta waktu itu, dan itu saya sempat menerima hoax dari grup dari Jakarta. Nah itu mengirim pesan tentang masalah demo itu, dan saya sempat terpancing dan pengen ikut dan pengen rasanya mau benci banget tentang itu informasi gitu. Dan itu dari itu saya, tapi habis itu saya mikir dulu, tenang dulu, ini benar nggak sih? Dan akhirnya saya cari. Tuh kan pemirsa, ternyata nggak cuma saya aja yang pernah tertipu akan kabar hoax, tapi ternyata masyarakat Indonesia lainnya dan juga mungkin pemirsa IDX Channel nih pernah tertipu akan kabar hoax. Tapi memang sih menurut Kepala Divisi Riset Indonesia Indikator Fani Caniago, selama pandemi COVID-19 tingkat penyebaran hoax lewat sosial media dan juga media online lainnya ini meningkat sangat drastis. Nah, salah satu penyebabnya adalah karena pengguna internet di Indonesia ini pemirsa didominasi atau lebih dari 50% usianya sekitar 18 sampai dengan 35 tahun. Nah, masyarakat di usia tersebut ini bisa menjadi sasaran empuk untuk penyebaran hoax. Dan gak cuma tadi ya soal hoax soal vaksin aja, ini masih ada beberapa informasi hoax lainnya. Salah satunya adalah beredar beberapa waktu lalu isu soal vaksin yang mengatakan bahwa ternyata vaksin COVID-19 itu mengandung magnet. Jadi katanya kalau masyarakat yang sudah divaksin ini bisa pada akhirnya ya barang-barang yang bisa menempel pada magnet ini menempel pada kita semua gitu. Tapi pada kenyataannya saat ini saya ya sedang duduk di sini, saya sudah divaksin kedua, tidak ada barang-barang seperti mungkin peniti, sendok, garpu atau apapun yang menempel di badan saya. Karena memang pada kenyataannya vaksin COVID-19 itu tidak mengandung yang namanya magnet pemirsa. Jadi itu totally hoax ya, itu berita bohong, bukan informasi yang tepat. Nah kemudian hoax soal vaksin berikutnya nih pemirsa adalah masyarakat ya mengatakan atau memposting lewat sosial medianya. Katanya kalau ibu yang sedang menyusui itu divaksin dengan menggunakan vaksin jenis Pfizer, nanti anaknya bisa mengalami kecacatan gitu ya, karena vaksin Pfizer ini mengandung bahan-bahan yang berbahaya. Dan ternyata setelah dikonfirmasi lagi oleh ahli kesehatan, tenaga medis, berita itu pun tidak benar adanya. Nah, kalau kita cermati lebih jauh lagi dari dua isu hoax soal vaksin tadi ya pemirsa,
ini kan kalau kita tarik lebih jauh lagi pada akhirnya bisa merugikan perekonomian negara. Kenapa bisa merugikan perekonomian negara? Karena dengan adanya berita-berita yang menyeramkan soal vaksin gitu ya, itu kan pasti membuat masyarakat ini nggak mau divaksin, masyarakat jadi takut divaksin. Sedangkan salah satu cara untuk menangani pandemi COVID-19 dengan cepat dan tepat adalah masyarakat ini harus mau divaksin. Kalau masyarakat nggak mau divaksin, nanti virus COVID-19 ini akan dengan mudah menyebar ya ke satu orang dan orang lainnya. Kalau pandemi COVID-19-nya tidak akan usai, nggak berhenti-berhenti, pada akhirnya ini juga akan merugikan perekonomian nasional ya. Ingat, di tahun 2020 lalu Indonesia sudah masuk ke jurang resesi karena pandemi COVID-19. Kemudian menurut Kementerian Ketenagakerjaan sekitar 24,9 juta pekerja ini terdampak pandemi COVID-19 ya. Artinya dari 24,9 juta pekerja tersebut ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, kemudian ada yang mungkin gajinya terkena pengurangan. Nah, artinya memang dari isu-isu hoax ya atau berita bohong soal vaksin ini bisa membahayakan, bahkan yang lebih parahnya lagi bisa merugikan perekonomian nasional atau perekonomian Indonesia. Nggak cuma isu hoax soal vaksin aja, masih ada beberapa isu atau berita bohong lainnya. Dan langsung saja sama-sama kita saksikan dalam tayangan berikut ini pemirsa. Angka penyebaran hoaks atau berita bohong di media sosial dan media online meningkat di masa pandemi COVID-19. Setidaknya ada beberapa kelompok masyarakat yang menyebarkan hoaks, yakni yang bertujuan untuk melakukan tekanan politik kepada pemerintah dan membuat masyarakat semakin bingung dengan informasi yang beredar. Berikut kumpulan berita hoaks yang telah dirangkum oleh tim redaksi IDX Channel. Di media sosial Facebook, beredar narasi unggahan yang menyebutkan bahwa lingkaran merah pada tabung gas LPG 3 kg merupakan tanda kebocoran gas. Narasi ini dibagikan oleh sejumlah akun. Disebutkan pula tanda lingkaran merah itu akan berubah menjadi warna kehitaman dan menandakan tabung LPG tidak aman. Saat dikonfirmasi, Pertamina membantah informasi tersebut. Di sisi lain, Pertamina mengkonfirmasi bahwa berita tersebut hoax. Lingkaran merah tersebut menanda bahwa LPG barang berbahaya, jadi penggunaannya harus secara hati-hati. Golongan warna merah sebagai indikator bahan berbahaya mudah terbakar sesuai dengan ketentuan American National Standard Institute atau ANSI atau National Fire Protection Association atau NFPA. Adapun tanda jika tabung gas mengalami kebocoran adalah bau menyengat, suara mendesis, nyala api tidak biru hingga boros. Jika tabung kompor gas Anda mengalami kebocoran, biasanya akan cepat habis dan menambah pengeluaran. Jadi jika Anda merasa terlalu boros dalam pemakaian gas, coba periksa keadaan selang beserta perlengkapan lainnya. Berikutnya beredar di media sosial dan aplikasi percakapan pesan berantai yang mengklaim Bank BRI membagikan uang sebesar 5 juta rupiah karena sedang merayakan ulang tahun ke-120. Pesan berantai itu ramai dibagikan sejak awal pekan kemarin. Dalam pesan berantai yang beredar juga disertai dengan link menuju website tertentu. Bank BRI segera mengkonfirmasi berita tersebut tidak benar adanya. Selain itu, dalam website resmi BRI, bri.co.id, juga dijelaskan bahwa usia Bank BRI saat ini hampir mencapai 126 tahun, tepatnya pada 16 Desember mendatang. Hal ini berbeda dengan narasi pesan berantai yang menyebut usia Bank BRI baru berusia 120 tahun. Berbagai sumber IDX Channel. Tuh pemirsa, ternyata isu hoax lainnya itu datang dari masyarakat yang menginformasikan bahwa katanya Bank BRI sedang berulang tahun ke-120 dan membagikan uang senilai 5 juta rupiah. Dan isu hoax tersebut ini disebarkan lewat aplikasi chatting dan kemudian ya, si penyebar hoax tersebut juga menyertakan link yang bisa diklik. Nah, hal yang berbahaya dari isu hoax tersebut adalah bisa merugikan perekonomian masyarakat atau si pembaca hoax tersebut. Kenapa? Karena ketika si pembaca ini mencoba untuk mengklik link tersebut ya, bisa saja mungkin data-data pribadi di handphonenya ini bisa disalahgunakan ya, kemudian bisa terekam, bisa terrecord, kemudian ada juga mungkin ketika linknya diklik ini nanti diminta mengisi data-data pribadi agar bisa mendapatkan uang 5 juta rupiah dari Bank BRI. Nah, itu adalah contoh lainnya, kalau hoax itu ternyata bisa merugikan perekonomian tidak hanya satu pihak tapi pihak-pihak lainnya. Kemudian ternyata akibat
adanya investasi bodong ya. Masyarakat Indonesia dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 juga pernah mengalami kerugian dengan total mencapai 114,9 triliun rupiah. Karena ternyata investasi bodong ini mengekspos atau mengupdate ya hal-hal atau isu-isu bohong yang terkait dengan ekonomi. Jadi akhirnya masyarakat bisa tertipu ya akan isu hoax ekonomi tersebut dan menyebabkan kerugian senilai 114,9 triliun rupiah yang memang jumlahnya tidak sedikit itu pemirsa ya. Dan kira-kira kalau kita lagi main sosmed atau kita mendengar kabar hoax, isu bohong di lingkungan sekitar kita, apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Nah, untuk cara-cara yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan berita atau isu hoax di lingkungan sekitar kita, langsung saja caranya ini bisa dilakukan dalam tayangan berikut ini pemirsa. Hoax tidak hanya meresahkan namun juga membahayakan dan juga merugikan. Hoax bisa menimbulkan konflik politik, konflik sosial hingga kerugian ekonomi dalam jumlah yang besar. Berikut adalah cara melaporkan hoax. Yang pertama, jika Anda menemukan hoax lewat media sosial Facebook, Anda dapat menggunakan fitur report status dan kategorikan informasi hoax sebagai hate speech, harassment, rude, threatening, atau kategori lain yang sesuai. Sedangkan melalui Google, Anda bisa menggunakan fitur feedback untuk melaporkan situs dari hasil pencarian bila mengandung kabar palsu. Begitu juga dengan Twitter yang memiliki fitur report tweet untuk melaporkan tweet yang negatif. Instagram juga memiliki fitur report account untuk melaporkan akun yang sebarkan berita bohong. Selain itu, bagi pengguna internet dapat mengadukan konten negatif atau hoax ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melayangkan email ke aduankonten@mail.kominfo.go.id. Jangan lupa lakukan cara di atas ya pemirsa jika Anda menemukan hoax bertebaran di lingkungan sekitar Anda, agar tidak ada lagi yang diresahkan, dirugikan, dan dibahayakan. Berbagai sumber IDX Channel. Nah, salah satu langkah yang bisa kita lakukan ketika kita menemukan isu bohong atau berita bohong alias hoax di lingkungan sekitar kita adalah dengan melaporkannya melalui email tadi ya ke aduankonten@mail.kominfo.go.id. Saya ulang sekali lagi, aduankonten@mail.kominfo.go.id. Dan diharapkan kedepannya pemerintah juga terus meningkatkan literasi digital masyarakat. Karena kalau kita bicara soal literasi digital, ini tidak hanya soal masyarakat yang bisa menggunakan gawai digital yang dimiliki, tapi juga bagaimana si masyarakat tersebut bisa menggunakan internet dengan bijak, kemudian juga bisa lebih cerdas dan cermat lagi dalam menyaring informasi yang mereka terima lewat internet. Dan bagi kita pun yang sebagai masyarakat ya, coba jarinya, internetnya, handphonenya digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Jangan dipakai buat mengupdate atau mengupload konten-konten negatif, konten-konten bohong, tapi coba digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Contoh kita investasi online gitu ya, atau mungkin baca-baca berita yang bisa menambah informasi dan juga wawasan kita. Dan semoga informasi yang sudah saya sampaikan di siang hari ini pemirsa bisa menjadi sumber referensi dan informasi untuk Anda semua. Tetaplah